there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan, memaparkan mengenai materi saya mengenai memasang dan menyetel benda kerja dan pahat bubut. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin membacakan sedikit biodata tentang diri saya sendiri. Nama saya Fadli Agus Widianto, tempat dan tanggal lahir Prabu Mulih 6 Agustus 2001. Pendidikan terakhir saya yaitu SMA Negeri 1 Rambang Nangku, dan pendidikan yang sedang saya tempuh yaitu program studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 06 1212 8192 4029. Moto hidup saya yaitu Be Yourself atau jadilah diri sendiri. Setelah saya membacakan biodata singkat tentang diri saya, selanjutnya langsung saja ke materinya, yaitu memasang dan menyetel pahat bubut. Sebelum menjelaskan cara-cara memasang dan menyetel pahat bubut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu tool post dan apa itu pahat bubut. Tool post atau tool holder merupakan alat yang terpasang pada mesin bubut dan digunakan untuk memegang pahat bubut. Pengikatan pahat bubut pada tool post biasanya menggunakan 3-4 buah baut. Tool post dapat diputar-putar untuk memudahkan dalam memposisikan pahat bubut. Setelah membahas mengenai tool post, selanjutnya membahas mengenai pahat bubut. Pahat bubut merupakan suatu alat potong yang dipasang pada mesin bubut yang berfungsi untuk menyayat benda kerja. Jenis pahat bubut itu bermacam-macam, tergantung dari bentuk dan fungsinya. Hal ini berarti bahwa satu macam pahat bubut prinsipnya tidak boleh dipakai untuk berbagai macam pengerjaan. Setelah membahas selanjutnya itu bentuk-bentuk pahat bubut. Yang pertama itu pahat bubut rata. Pahat bubut rata digunakan untuk membubut permukaan rata pada bidang memanjang atau sering disebut dengan membubut lurus. Prinsip kerja dari penggunaan pahat bubut rata adalah dengan penyayatan dari ujung luar benda kerja, kemudian menggerakkannya dengan menggunakan eretan bawah. Yang kedua itu pahat bubut sisi atau muka. Pahat bubut sisi atau muka digunakan untuk membubut pada permukaan pada posisi melintang. Diameter benda kerja pada posisi melintang, diameter benda kerja. Prinsip kerja dari penggunaan pahat bubut sisi atau muka adalah dengan menyayatkan pahat dari ujung luar benda kerja ke arah titik pusat. Pahat selanjutnya itu pahat potong. Pahat potong digunakan khusus untuk memotong suatu benda kerja hingga ukuran panjang tertentu. Pahat selanjutnya itu pahat alur. Pahat alur digunakan untuk membentuk profil alur pada permukaan benda kerja. Bentuk profil dan ukuran alur menyesuaikan dengan gambar kerja yang ada. Setelah pahat alur yaitu pahat ulir. Pahat ulir digunakan untuk membubut ulir pada permukaan benda kerja, baik pembuatan ulir dalam maupun ulir luar. Dan pahat yang terakhir yaitu pahat kamper. Pada pahat bubut kamper digunakan untuk mengkamper pada ujung permukaan benda kerja. Setelah kita membahas mengenai pahat bubut dan tool post, selanjutnya yaitu cara memasangkan pahat bubut yang baik dan benar. Cara yang pertama yaitu letakkan pahat pada posisi siap dijepit pada tool post. Selanjutnya, atur tinggi pahat bubut sehingga mendekati titik center, sehingga memudahkan penyetelan. Contohnya menggunakan plat pengganjal. Kalau
putar 3 baut tulpos yang akan mengikat pahat secara bergantian hingga menyentuh atau mendekati pahat. Kencangkan sedikit demi sedikit 3 baut tersebut secara bergantian dan pastikan ketiga baut tersebut memiliki tekanan yang sama dalam penjepitan pahat bubut. Yang terakhir, pastikan mata sayat pada pahat dalam posisi setinggi senter. Setelah kita mengetahui cara pemasangan pahat bubut, selanjutnya itu cara penyetelannya. Di sini saya telah mengambil 3 cara penyetelan pahat, yaitu cara penyetelan pahat bubut muka, pahat bubut alur, dan pahat bubut tirus. Yang pertama itu penyetelan pada pahat bubut muka. Alat-alat yang digunakan yaitu pahat bubut, kunci tulpos, dan plat mengganjal. Dan cara-caranya yaitu 1. Pasang pahat pada rumah tulpos. Kemudian sejajarkan ujung pahat dengan titik tengah benda kerja. Sebelum memasang pahat, pastikan benda kerja sudah tersetting dan aman dan tidak oleng. Selama penyetingan pahat, apabila ujung pahat tidak bisa menyentuh titik tengah dari benda kerja, maka pasanglah plat mengganjal pada bagian bawahnya agar ujung pahat dapat menyentuh atau sejajar dengan titik tengah benda kerja. Kalau sudah kunci dengan mengencangkan baut yang ada di rumah tulpos. Dan terakhir, pastikan baut benar-benar kencang dan aman. Setelah penyetelan pahat bubut muka, selanjutnya itu penyetelan pahat bubut alur. Alat-alat yang digunakan pun hampir sama, yang membedakan adalah di pahatnya. Cara-cara pemasangannya pun 1. Pasang pahat ke rumah tulpos. Sejajarkan ujung pahat dengan titik tengah pada benda kerja. Apabila sudah, kencangkan baut yang ada di rumah tulpos agar pahat terkunci. Tentukan bagian yang ingin dialur. Dekatkan bagian tersebut dengan benda kerja yang akan dialur. Pastikan pahat menyentuh antara benda kerja yang akan dialur dengan batas benda. Kemudian tarik ke belakang tulpos dengan eretan atas. Kemudian nyalakan mesin bubut. Lakukan permesinan dengan cara memutar eretan atas untuk kedalaman alur dan memutar eretan memanjang untuk lebar alur pahat bubut. Dan penyetelan yang terakhir yaitu penyetelan pahat bubut tirus. Alat-alat yang digunakan alat kunci tulpos, ada pahat bubut, ada plat mengganjal. Caranya itu 1. Pasang pahat di rumah tulpos. Dekatkan ujung pahat dengan titik tengah pada benda kerja. Di sini benda kerja harus sudah disetting dan tidak oleng. Apabila sudah sejajar, maka kuncilah baut yang ada di tulpos. Kemudian masuk ke tahap memiringkan pahat, yaitu dengan mengendurkan baut yang ada di tengah tulpos. Lalu putar tulpos searah jarum jam dan pastikan garis yang ada di bantalan itu berpindah dari 0 derajat ke 45 derajat. Yang terakhir itu kencangkan baut dan pastikan tulpos benar-benar kencang. Setelah kita tahu cara memasang dan menyetel pahat bubut, selanjutnya itu hal-hal yang harus diperhatikan selama pemasangan dan penyetelan pahat bubut. Hal-hal yang harus diperhatikan pertama yaitu panjang pahat bubut. Dalam pemasangan pahat bubut pada tulpos, panjang pahat yang keluar dari tulpos tidak boleh terlalu panjang karena hal tersebut menyebabkan getaran pada saat proses penyayatan. Getaran pada saat penyayatan dapat menyebabkan pahat tergeser dan permukaan benda kerja menjadi kasar. Apabila beban yang diterima pahat terlalu berat, maka akan meningkatkan potensi patahnya pahat. Hal-hal yang harus diperhatikan yang kedua yaitu ketinggian mata sayatnya. Ketinggian pada sayat setinggi senter harus dipasang setinggi senter. Pemasangan pahat ini cocok untuk semua jenis pahat, namun dalam pemasangannya sedikit rumit dan membutuhkan waktu yang mungkin lama. Tepatnya, tebalnya pengganjal pahat harus diperhitungkan benar-benar agar mata potong tepat berada di setinggi senter. Pada saat menjepit pahat bubut, haruslah dengan pemikiran dan perasaan teknik, apalagi jika dalam pengikatan pahat bubut menggunakan 3 baut. Setelah kita tahu hal-hal yang harus diperhatikan, selanjutnya itu
Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika pemasangan dan penyetelan pahat bubut. Kesalahan yang pertama yaitu pemasangan yang tidak setinggi senter. Pemasangan pahat. Ketika pahat tidak dipasang setinggi senter, akan menyebabkan pahat tidak bisa menyayat dengan optimal. Dan ketika lebih rendah dari senter, pahat akan menerima beban berat sehingga berpotensi patah. Ketika pahat lebih tinggi dari titik senter, maka sudut tatal menjadi sangat besar. Namun, sudut bebas pahat semakin kecil sehingga gesekan yang terjadi semakin besar. Lebih tinggi dari senter. Pemasangan pahat bubut yang lebih tinggi dari senter ini terkadang akan menjadi pilihan bagi operator karena hasil pembubutan yang lebih halus dan mudah dalam pemasangannya. Namun, ada juga operator yang tidak setuju dengan pemasangan lebih tinggi dari senter karena ditakutkan bagian pahat yang terkena benda kerja tidak tepat pada mata potongnya, tetapi berada di bawah mata potong. Jadi, sebenarnya pemasangan pahat bubut lebih tinggi dari senter itu boleh, namun selisih jarak dengan tinggi senternya tidak terlalu jauh. Pemasangan pahat seperti ini jangan digunakan untuk membubut pacing benda yang rapat, karena akan menyisakan bagian kecil yang menonjol di tengah benda kerja, lebih rendah dari senter. Pemasangan pahat bubut yang lebih rendah dari senter tidak dianjurkan, karena pemasangan seperti ini dapat mengakibatkan beban yang diterima oleh pahat berlebihan. Pahat akan lebih cepat aus dan lebih mudah patah. Bisa dibilang pemasangan pahat bubut lebih rendah dari senter itu berbahaya dan potensi kecelakaannya yang besar. Berbahaya bagi operator karena bisa membuat atau melukai operator itu sendiri. Berbahaya bagi benda kerja karena bisa merusak bagian-bagian dari benda kerja. Berbahaya bagi kinerja mesin karena bisa merusak kinerja mesin. Maka dari itu, jangan gunakan pemasangan pahat yang lebih rendah dari senter. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang kedua yaitu ketidaksamaan tekanan baut pengikat. Pada saat mengencangkan baut pengikat tidak dilakukan dengan aturan. Misalnya, pada saat pengencangan baut pertama, baut dikencangkan semaksimal mungkin sehingga menyebabkan perbedaan tekanan yang besar dengan baut kedua dan baut ketiga. Hal ini dapat menyebabkan pahat mudah patah bahkan sebelum dilakukan proses pembubutan. Sudut pahat. Kesalahan yang kedua adalah pada sudut pahat. Setelah pahat terpasang dengan tinggi yang tepat dan kencang, selanjutnya tinggal mengatur kedudukan pahat. Usahakan pahat yang dipasang benar-benar tegak lurus dengan benda kerja, atau bisa dimiringkan 5 derajat ke arah kanan untuk memudahkan penyayatan. Perhatikan juga posisi toolpost. Jangan sampai berada pada posisi yang terlalu dekat dengan cekam. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Setelah saya memaparkan materi mengenai memasang dan menyetel pahat bubut, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai memasang dan menyetel benda kerja. Ada 4 cara memasang dan menyetel benda kerja pada mesin bubut. Cara yang pertama yaitu dengan memegangkan benda kerja di antara 2 senter. Pemegangan tersebut merupakan suatu cara yang akurat untuk memegang benda kerja yang panjang. Penggunaan senter kepala lepas, baik berupa senter mati ataupun senter jalan, sangat diperlukan ketika bekerja dengan putaran yang tinggi. Pada beberapa kasus, juga diperlukan penyangga tetap atau penyangga jalan untuk mendukung benda kerja yang mencegah terjadinya defleksi akibat gaya pemotongan. Metode ini merupakan cara mengatasi benda kerja pada mesin bubut yang paling tepat untuk pengerjaan pembubutan sepanjang benda kerja. Cara yang kedua yaitu dengan menjepit benda kerja berongga menggunakan mandrel. Mandrel biasanya digunakan untuk memegang benda kerja yang sebelumnya dilakukan pelubangan. Benda kerja yang akan dibubut dipasang pada sebuah mandrel kerucut dengan ketirusan 0,001 dan memberikan lubang senter untuk didukung di antara 2 senter menggunakan doplet dan bubut anjing. Mandrel yang terdiri dari batang kerucut
lengan split, dan mur. Benda kerja yang dipegang oleh perluasan lengan, karena yang terakhir dipindahkan di sepanjang batang kerucut oleh mur. Hilangkan pekerjaan dari mandrel. Ada sebuah flat di sebelah kiri batang berbentuk kerucut yang digunakan untuk baut, mengikat, dan mengarah anjing bubut. Metode ini adalah cara untuk memperbaiki benda kerja pada mesin bubut, khususnya untuk pekerjaan blank roda lurus, helix, maupun payung. Cara yang keempat yaitu benda kerja dengan menggunakan cekam. Cara mengubah benda kerja pada mesin bubut dengan menggunakan cekam adalah yang paling umum atau yang paling banyak digunakan untuk benda kerja yang tidak terlalu panjang. Jika panjang benda kerja jauh lebih besar dari diameternya, maka pada ujung dapat didukung dengan senter kepala lepas, baik senter mati maupun senter jalan, senter putar. Cekam ada yang rahang 3 otomatis maupun rahang 4 independen. Selain itu juga dapat digunakan cekam dengan jenis cekam pneumatik yang biasanya digunakan dalam produksi massal untuk meningkatkan tingkat otomasi. Cara yang keempat atau cara yang terakhir yaitu dengan memegangkan benda kerja pada plat membawa. Benda kerja yang berukuran besar yang tidak dapat dijepit dengan menggunakan cekam dapat dipasang secara langsung menggunakan plat membawa atau dipasang pada pengepas atau fixture yang diikatkan pada plat membawa. Benda kerja dan plat sudut harus diimbangi dengan menggunakan penyeimbang yang ditempatkan pada berlawanan pada plat membawa. Perlengkapan plat telah terbukti sangat efisien dalam menjalankan benda kerja dari bentuk kompleks dan tidak beraturan. Metode ini merupakan cara mengubah benda kerja pada mesin bubut yang paling cocok untuk benda kerja yang simetris. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi memasang dan menyetel benda kerja dan pahat bubut. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bongkar, PTM bongkar.